Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Mari kita mulai acara Sabat ini dengan lagu pertama. Kita nyanyi lagu Sudahkah Darahmu Yesus dalam LPMI nomor 57. Sudahkah darahmu Yesus tertumpah untukku? Sudahkah engkau disiksa agar selamat aku? Disalib aku pandang terang, dan beban hatiku semua hilang. Aku percaya hatiku tenang, dan seumur hidupku senang. Sungguhlah karena dosaku Tuhan disalibkan. Kasih Yesus ajaib sungguh, tak ada bandingan. Disalib aku pandang terang, dan beban hatiku semua hilang. Aku percaya hatiku tenang, dan seumur hidupku senang. Tangisanku tak dapatlah membayar hutangku. Diriku aku mau serah, ya Yesus, padamu. Disalib aku pandang terang, dan beban hatiku semua hilang. Aku percaya hatiku tenang, dan seumur hidupku senang. Untuk lagu pembuka, mari kita nyanyi lagu Girang dalam LPMI nomor 101. Selesaikan nanti girang memenuhi ladang. Hasil waktu petang masuk ke dunia baru. Girang dan sangatlah girang, girang tetaplah bergirang. Girang dekatlah masanya bekerja pulang rumah. Kita nyanyi lagu yang indah, puji syukur kita bawa kepada Bapa dan Raja, masuk ke dunia baru. Girang dan sangatlah girang, girang tetaplah bergirang. Girang dekatlah masanya bekerja pulang rumah. Sucilah kegirangan kita di dalam rumah yang indah. Waktu kita sudah sedia masuk ke dunia baru. Sangatlah girang, girang tetaplah bergirang. Girang dekatlah masanya bekerja pulang rumah. Mari kita semua tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga kami sepanjang 6 hari lalu. Dan pada saat ini kami berkumpul dalam keluarga kami untuk mengikuti acara Minggu Doa Daerah Malang ya Tuhan. Kiranya Engkau beserta kami dan pimpin kami sepanjang kebaktian kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Pada saat ini, mari kita mendengar laporan misi yang disampaikan oleh Clerio. Selamat pagi, selamat hari Sabat kepada kita semua. Tajuk laporan misi kita pada saat pagi ini adalah 3 serangan kepada pelajar Alkitab. Pendeta Samson memberikan pelajaran Alkitab dari Wahyu kepada Alka dan 14 anggota keluarganya di kamar tidur besar di rumah mereka di Amritsar, di India. Dia berdiri di salah satu ujung ruangan, sebuah Alkitab di tangan, ketika dia berbicara kepada anggota keluarga yang duduk di tempat tidur dan di lantai. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ia membaca dari Wahyu 12 ayat yang ke-9. Ayah mertua Alka, Sashipal, melompat dari lantai dan mendekati pendeta dengan mengancam. Dia berkata, "Mengapakah kamu berkhotbah tentang Yesus?" Dia berteriak dengan amarah di matanya, "Aku berkuasa di bumi ini." Pendeta Samson merasakan bahwa setan sedang berusaha untuk menakutinya. Tetapi pendeta Samson mengingati kata-kata yang terdapat di 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, yang berkata, "Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Janganlah takut, katanya kepada keluarga. "Ayo bertelut dan berdoa." Tetapi Sashipal menolak untuk bertelut dan terus berteriak. Pendeta Samson meletakkan tangan di kepala pria tua itu dan menatap langsung ke matanya dan berkata, "Kamu, iblis, sudah dikalahkan oleh kematian Yesus di salib Kalvari," katanya. "Aku dibasuh oleh darah Yesus. Kamu tidak memiliki kuasa atas saya. Kamu tidak memiliki kuasa atas teman-teman saya yang berdoa bersama saya. Yesus ada di sini. Roh Tuhan telah turun atas kita untuk mengalahkan iblis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan darahnya, saya mengklaim kuasa dan menegur kamu, iblis. Dalam nama Yesus, keluarlah daripadanya dan pergi." Sashipal bertelut dan berbicara dengan perlahan dan tenang, dan kemudian dia berkata, "Terima kasih Yesus." Kemudian setan itu pergi. Amin, puji Tuhan. Pendeta Samson berkata dan memimpin keluarga itu bernyanyi dengan tajuk nyanyian God is so good. Seminggu kemudian, pendeta Samson melanjutkan pelajaran Alkitab dan membaca dalam Wahyu 12 ayat yang ke-11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, putra Alka yang berusia 16 tahun yang bernama John mulai menggeram seperti singa. Lalu dia meringkik seperti keledai, menyalak seperti anjing, dan mendesis seperti ular. "Saya tidak ingin pendeta datang ke sini dan berdoa," katanya. "Jangan mengucapkan nama Yesus di rumahku." Pendeta Samson merasakan bahwa ini adalah iblis yang sama dengan minggu sebelumnya, dan bahwa ia telah kembali dengan bala bantuan. "Jangan takut," katanya. "Ayo cepat dan berdoa." Keluarga itu berpuasa dari makanan dan air selama siang hari, selama 3 hari. Pada hari ketiga, pada hari Jumat malam, pendeta kembali ke rumah Alka untuk belajar Alkitab. John tersenyum ketika dia bergabung dengan keluarga sambil bertelut untuk berdoa. Alih-alih menggeram, meringkik, menggonggong, atau mendesis, ia diam-diam mengambil tangan pendeta dan meletakkannya di kepalanya. Dia mengatakan, "Tolong doakan aku. Saya merasa lemah dan hati saya terasa berat. Kepala saya sakit."
Kemudian pendeta Samson berdoa untuknya dan John tidak pernah membuat suara binatang lagi. Tetapi itu bukan akhirnya. Minggu berikutnya, pendeta Samson membaca tentang perlunya orang Kristen mengenakan perlengkapan senjata Allah untuk melawan iblis dalam Efesus 6 ayat 10 hingga 18. Ketika dia membaca, suami Alka, yaitu Surinder, menoleh ke John dan meraung, "Di mana setan-setan yang ada di dalam dirimu? Tidak ada setan di dalam kamu lagi, karena mereka ada di dalam saya." Setelah itu, pendeta Samson mengundang keluarga itu untuk bertelut. Setelah berdoa, ia meminta keluarga untuk membuka Alkitab mereka untuk membaca dalam Mazmur 23 dan juga Mazmur 91. Katanya, ini adalah tempat iblis terakhir. Setelah itu, dia memimpin keluarga itu untuk menyanyi. Ketika Yesus ada di dalam rumah, bahagia di rumah tangga. Surinder ikut menyanyi. Kemudian setan telah meninggalkannya. Setelah itu, setan sudah tidak pernah kembali ke rumah mereka. Alka dan keluarganya telah jauh dari kehidupan mereka sebelumnya di agama besar dunia lainnya. Mereka masih belajar tentang kasih karunia dan kebenaran Yesus. Tolong doakan semua keluarga saya dan terutama ibu saya untuk menerima Yesus, kata Alka. Bagian dari persembahan sahabat ke-13 triwulan ini akan membantu membangun gereja yang lebih besar untuk menggantikan gereja yang tua dan padat tempat Alka beribadah di Amritsar, India. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati. Tuhan memberkati. Terima kasih atas laporan misi yang disampaikan oleh Clerio sebentar tadi. Dan saat ini, mari kita sediakan hati dan pikiran kita untuk mendengar ringkasan pelajaran sekolah sahabat yang disediakan oleh pastor daerah kita, Pastor Benedik. Selamat pagi kepada kita semua. Pada saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami surga, kami bersyukur pada saat ini karena Roh Kudus akan beserta dengan kami untuk mempelajari sekolah sahabat yang bertajuk pendidikan dan juga penebusan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, ayat hafalan kita pada sahabat ini terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dalam bersih yang lain yaitu EVB, saya baca di sini, seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, menegur, membetulkan dan juga mendidik ke arah kebenaran. Nah, tujuan pelajaran minggu ini adalah agar kita akan menemui di dalam kisah Alkitab tentang satu tema yang lain, yaitu kalau kita lihat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, maka ada seorang guru di sana yang sudah berusaha untuk menjelaskan apa sebenarnya yang ia lakukan di dunia ini. Namun para murid-muridnya seringkali gagal untuk mentafsirkan atau ujian-ujian yang telah diberikan, sehinggalah pada akhirnya mereka telah mempelajari maksud sebenar tentang kehadiran guru tersebut. Saudara-saudara, tahukah Anda bahwa kita ini sebenarnya telah diciptakan menurut gambar Allah? Nah, sekarang ungkapan gambar Allah telah memikat para pentafsir Alkitab tentang apa sebenarnya maksud di sebalik perkataan
gambar Allah di sini. Nah, sekarang apakah ini tentang pada waktu Allah menciptakan manusia, maka dia harus melihat cermin terlebih dahulu, kemudian dia samakan wajah dia dengan wajah manusia yang telah dia ciptakan? Atau apakah ini merujuk kepada persamaan kerohanian, atau ada hal lain yang Allah mau sampaikan tentang gambar Allah? Nah, di dalam kitab suci tidak diberikan penjelasan yang tepat tentang hal ini. Namun meskipun ada banyak pentafsir atau penterjemah yang memberikan teori mereka masing-masing, namun tiada jawaban yang pasti tentang ungkapan menurut gambar Allah di sini. Namun ada satu hal yang pasti, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa atau telah melakukan dosa, maka gambar Allah itu telah diubah. Itu sebabnya Ellen G. White mengatakan atau menuliskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembalikan semula kepada manusia image penciptanya, yang kita boleh baca di dalam Education, muka surat 14 hingga 16. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, kalau untuk mengembalikan image Allah itu melalui pendidikan, maka sekarang bagaimanakah pendidikan dapat mencapai matlamat yang luar biasa ini, yaitu untuk mengembalikan image Allah ke dalam diri kita masing-masing? Tuhan bermaksud agar proses pendidikan ini dapat membezakan kita dari banyak hal-hal yang ada di dunia ini, sehingga kita dapat membezakan manakah karakter pencipta kita atau manakah karakter dari yang bukan pencipta kita, sehingga pada akhirnya pada waktu kita diciptakan oleh Allah menurut gambarnya sendiri, Dia dapat mengajar kita dan kita juga dapat belajar darinya. Nah, di dalam Alkitab menggunakan banyak istilah untuk menggambarkan Yesus. Antaranya adalah Dia adalah anak Tuhan. Nah, itu salah satu dia. Kemudian Mesias, Putra, Juru Selamat, Penebus, Tuhan, dan Anak Domba Allah. Itulah gelaran-gelaran yang telah diberikan oleh para nabi maupun rasul terhadap Yesus Kristus. Tetapi bagi mereka yang telah mengenalnya selama 3,5 tahun, mereka memanggil Yesus sebagai guru mereka. Tahukah Anda, salah satu nubuatan mesianik yang paling menakjubkan di dalam kitab suci terdapat di dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Saya baca di sini. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nah, sekarang mari kita baca pula di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Saya baca di sini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara, seringkali
kita menerjemahkan perkataan Taurat menjadi hukum. Tetapi yang sebenarnya, Taurat itu bermaksud mengajar atau ajaran. Itulah maksud sebenarnya Taurat. Nah, sedangkan hukum itu merupakan peraturan. Nah, sekarang kita sudah mempelajari dua perbedaan. Taurat itu dengan kata lain adalah mengajar atau ajaran. Sedangkan hukum merupakan peraturan atau undang-undang yang harus kita ikuti. Nah, hukum bertujuan sebagai bahan dalam pendidikan yang mengajar bagaimana menjalani kehidupan dengan jayanya dan aman dalam hubungan dalam hubungan perjanjian yang Tuhan kehendaki ketika Dia menciptakan kita sejak awal. Kitab Injil juga memuatkan himpunan bahan-bahan yang bertujuan untuk pendidikan, terutamanya di dalam perumpamaan Yesus. Kalau kita pelajari tentang perumpamaan Yesus, maka di sana ada banyak hal-hal tentang pendidikan yang akan kita pelajari. Salah satu prinsip pendidikan di dalam Alkitab atau kitab suci yang muncul adalah ketika Maha Guru Dia bersiap-siap untuk meninggalkan para murid. Ketika Dia sudah dibangkitkan, kemudian Dia mau diangkat ke kerajaan surga, di sanalah Dia bersiap-siap untuk meninggalkan para muridnya. Mereka telah bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Kira-kira jumlah atau masa tersebut sama seperti masa-masa kita di dalam peruntukan untuk pendidikan di college. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan, maka para murid akan berdiri sendiri karena sudah dianggap bahwa mereka ini sudah bersedia dan sudah mampu untuk mengurus diri mereka sendiri atau maju ke arah yang lebih dalam di dalam kehidupan. Namun Yesus tahu apa yang terbaik untuk para muridnya. Dan oleh itulah Dia mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, sehingga murid-muridnya terus-menerus mendapatkan pendidikan yang berterusan di bawah bimbingan Roh Kudus. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 16 dan juga ayat yang ke-17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sebagai kesimpulan, marilah kita terus-menerus mengaplikasikan pendidikan di dalam Alkitab agar kita dapat mengembalikan image Allah ke dalam diri kita masing-masing. Dan kiranya penebusan yang Yesus sudah lakukan untuk kita semua dapat memberikan pendidikan kepada setiap satu kita untuk mengembalikan image Allah itu yang telah hilang dari diri kita ini. Jadi sampai di sanalah pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan kami surga, kami telah selesai mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada Sabat ini. Kiranya apa yang telah kami pelajari sebentar tadi dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus beserta dengan kami sementara kami akan melanjutkan kebaktian ini, karena kami telah serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Terima kasih atas rekasan yang
sudah disediakan oleh Pastor Benedict sebentar tadi. Pada saat ini, mari kita nyanyi lagu pembuka dalam LPMR nomor 110, Pandanglah pada Yesus. Apakah engkau susah dan penat, ditudung pun dengan gelap? Adalah pada juru selamat dan hidup limpah tetap. Pandanglah pada Yesus, lihat wajahnya yang mulia. Lenyaplah kesenangan dunia dalam terang kemuliaannya. Oleh kematiannya Yesus, kami beroleh hidup senang serta bebas dari kuasa dosa, karena kami telah menang. Pandanglah pada Yesus, lihat wajahnya yang mulia. Lenyaplah kesenangan dunia dalam terang kemuliaannya. Sabdanya tiada pernah gagal, percayalah kepadanya. Pergi ke dunia yang hilang, akan kabarkan selamat surga. Pandanglah pada Yesus, lihat wajahnya yang mulia. Lenyaplah kesenangan dunia dalam terang kemuliaannya. Mari kita semua tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Pada saat ya Tuhan, kami memohon pimpinan Tuhan, penjagaan Tuhan pada kami semua, pada sahabat ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati kami sepanjang kebaktian ya Tuhan. Sebelum pembicara akan menyampaikan khotbah ya Tuhan, kiranya Engkau urapi dia dengan Roh-Mu, Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan surga, terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengar pelajaran, kita diindangi oleh lagu istimewa yang disediakan oleh Unai Church Choir. For God
Shalom, salam damai dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi kita bertemu untuk malam yang terakhir dalam Minggu Sembayang tahun 2020 ini. Sudah tentu kita sangat bersyukur kepada Tuhan di atas kesempatan kita selama seminggu ini untuk mempelajari daripada firman-Nya agar kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan selain daripada itu kita juga semakin mengenal ataupun mengerti kehendak rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya berterima kasih kepada semua rekan-rekan pendeta yang telah mengambil kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan sejak hari Sabat yang lalu. Sehingga pada hari ini kita sudah tiba di pelajaran yang ke-8, pelajaran yang terakhir. Sesungguhnya saudara-saudariku, sepanjang minggu ini kita telah mempelajari 7 pelajaran yang lain. Dan saya ingin tunjukkan kepada kita di sini. Pelajaran yang pertama telah dibawakan, itu bertajuk Firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan yang kedua, nilai kerajaan dan hidup Kristen. Mempelajari hidup kudus. Yang keempat, nikmati kehidupan dengan sepenuhnya. Kristus yang tiada tandingannya, pertemuan yang mengubah hidup. Dia menjadikan semuanya indah. Itulah beberapa tajuk yang kita sudah lalui dalam seminggu ini. Dan pada kali ini saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan, tajuk yang saya akan sampaikan adalah menjalani hidup di akhir zaman. Biarlah kita dapat berkat ataupun kita dapat mengerti dan memahami apakah sebenarnya inti pelajaran untuk malam ini.
Untuk itu saudara dan saudariku, sebelum kita meneruskan pembelajaran pada malam ini, mari saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Di atas berkat-Mu, sekali lagi pada malam ini kami boleh mempelajari firman-Mu. Untuk malam yang terakhir bagi Minggu Sembayang tahun 2020 ini. Terima kasih Roh-Mu Tuhan yang akan memimpin saya sebagai pembicara dan juga yang akan memimpin para pendengar agar dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang hamba-Mu mau sampaikan. Kiranya Roh Tuhan beserta kepada semua yang akan menonton selepas ini. Biarlah Tuhan yang sumber segala sesuatu memberkati semua kami. Dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Saudara dan saudariku, bagaimanakah kita menjalani kehidupan di akhir zaman ini? Ini adalah pelajaran yang menyentuh tentang gaya hidup Kristen dan peristiwa-peristiwa hari terakhir. Secara ringkas, perkara ini akan disebut untuk kita pelajari semuanya pada malam ini, saudara dan saudariku. Mari kita perhatikan Titus 2 ayat 11 sampai 14. Hal itu demikian karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan seluruh umat manusia telah nyata. Kita diajar supaya hidup warak, tidak memburu keinginan duniawi, mengawal diri, ikhlas, dan menghormati Allah pada zaman ini. Kita sedang menunggu hari yang penuh berkat yang kita harap-harapkan ketika kemuliaan Allah Maha Besar dan Kristus Yesus penyelamat kita akan terserlah. Kristus telah mengorbankan nyawanya untuk membebaskan kita daripada segala kejahatan, menyucikan kita, menjadikan kita miliknya, serta mendorong kita berbuat baik. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, tulisan dari kitab suci yang saya baca sebentar tadi mengajarkan pelajaran yang sangat berbeza berbanding apa yang disampaikan dalam kata-kata dari ramai orang yang mengaku sebagai mereka yang mempercayai Injil. Jadi dalam pelajaran ini kita didesak untuk hidup dengan mengawal diri seperti yang terdapat di dalam firman Tuhan sebentar tadi. Ikhlas dan menghormati Tuhan di dunia sekarang ini. Dan menantikan kemunculan Tuhan yang agung dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara dan saudari, kata Ellen White, terdapat beberapa orang yang telah membantah hasil karya saya. Karena saya mengajar bahwa adalah tugas kita untuk menantikan kemunculan Kristus secara pribadi di awan-awan. Mereka berkata, kamu akan menganggap bahwa hari Tuhan itu sudah hampir pada saat kamu mendengarkan Puan White berbicara mengenai kedatangan Kristus. Dia telah memberitakan hal yang sama selama 40 tahun terakhir ini dan Tuhan belum datang lagi. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ini adalah suatu penolakan. Dan penolakan ini mungkin adalah kata-kata yang menentang kenyataan yang difirmankan oleh Kristus sendiri. Dia telah berkata melalui mulut murid yang dikasihi, "Ya, aku akan datang segera." Dan Yohanes menjawab, "Sesungguhnya, marilah engkau, ya Tuhan Yesus." Yesus mengucapkan kata-kata ini sebagai apa? Peringatan dan dorongan kepada umat-umatnya. Dan mengapa kita tidak memperhatikan kata-kata ini? Tuhan telah mengatakan bahwa orang-orang yang setialah yang akan didapati sedang bersedia dan sedang menantikan Dia. Masa yang tepat mengenai kedatangan Kristus
tidak dinyatakan di dalam Alkitab. Yesus berkata, tidak seorang pun mengetahui hari atau waktunya. Tetapi dia juga memberi apa? Tanda-tanda kedatangannya. Dan dia berkata, apabila kamu melihat semua perkara ini, kamu tahu bahwa waktunya sudah dekat dan segera akan bermula. Saudara-saudari, dia meminta mereka, murid-muridnya pada waktu itu, ketika tanda-tanda kedatangannya akan muncul, bangkitlah dan dongaklah ke langit, karena sekejap lagi kamu akan diselamatkan. Dan dengan memperhatikan hal-hal ini, Rasul menuliskan, tetapi kamu, saudara-saudara seiman, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Hari itu tidak seharusnya mengejutkan kamu seperti kedatangan seorang pencuri. Kamu semuanya orang yang hidup dalam cahaya, orang yang tergolong pada siang yang terang. Oleh karena kita tidak mengetahui akan waktu kedatangan Yesus Kristus, kita harus apa? Hidup dengan mengawal diri dan menghormati Tuhan di dunia ini. Kita sedang menunggu hari yang penuh berkat yang kita harap-harapkan. Ketika kemuliaan Allah yang maha besar dan Yesus Kristus penyelamat kita akan terserlah. Saudara dan saudari, Kristus menyerahkan dirinya untuk kita agar dia dapat menebus kita dari segala kejahatan dan menyucikan baginya orang-orang yang khusus, tekun dalam melaksanakan pekerjaan yang baik. Umat-umatnya harus apa? Memelihara sifat mereka yang khusus ini sebagai wakil-wakilnya. Apakah pekerjaan yang harus dilakukan oleh kita semua, saudara dan saudariku? Bukan saya saja, tetapi kita semua, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pelajaran kita mengajak kita seperti ini. Orang yang kaya harus membawa harta mereka. Membawa kemana? Membawakan harta itu untuk kegunaan pekerjaan Tuhan. Yang terhormat membawa pengaruh mereka. Yang terpelajar harus membawa hikmat mereka. Yang miskin harus membawa kebajikan mereka. Jika mereka ingin menjadi para pekerja yang efektif dengan Tuhan. Kita semua harus rela memberikan semuanya apa yang kita ada demi untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara-saudariku. Mereka harus menjalinkan hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita harus menjalinkan hubungan yang benar dengan Tuhan. Agar kita dapat memantulkan cahaya kemuliaan Tuhan yang bersinar pada wajah Kristus Yesus. Kita membaca tentang golongan orang-orang yang menolak kedatangan Yesus. Tetapi untuk golongan seperti ini, kedatangannya akan seperti pencuri pada malam hari. Dan mereka tiba-tiba akan ditimpa kehancuran. Berapa ramai yang sanggup tidur dalam buayan keselamatan duniawi. Tetapi sudah tiba masanya untuk kita bangun dari tidur. Rasul berkata, oleh itu kita tidak seharusnya tidur seperti orang lain. Kita harus berjaga-jaga dan berwaspada. Kita harus bangun untuk mengetahui tanda-tanda zaman ini dan memberikan amaran kepada orang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ramai orang di dunia ini yang berusaha untuk menenangkan amaran terhadap manusia yang berkata, damai, damai, apabila tidak ada kedamaian. Tetapi kita harus mengambil jalan yang bertentangan berbanding jalan ini. Ramai orang yang mengatakan kepada mereka yang sudah tersedar, usahlah mengganggu dirimu sendiri. Teruskan saja di dalam ketidaktaatan. Teruskan saja memuliakan dirimu sendiri.
dan hidup dalam kesenangan. Hari Tuhan itu masih terlalu lama lagi. Saudara-saudari, bukankah Kristus menyatakan bahwa hal ini sudah hampir terjadi? Dia berkata, "Sesungguhnya aku datang segera." Tidakkah dia berpikir bahwa gerejanya harus memikirkan tentang peristiwa yang penting ini? Haruskah kita katakan ini bersama-sama dengan para pengejek akhir zaman? Di manakah janji kedatangannya? Sejak para orang tua kita direhatkan, segala perkara masih dilanjutkan seperti sejak awal penciptaan. Saya tidak mau bersama dengan golongan ini, saudara-saudariku. Apakah saudara mau menjadi sebagian daripada orang yang menghina ataupun mengejek tentang kedatangan Tuhan? Saya mau membangkitkan orang-orang dengan berita tentang kedatangan Kristus yang hampir tiba. Saudara dan saudariku, kita mempunyai suatu tanggung jawab yang sangat besar. Itu dipikulkan kepada kita, umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengenal Yesus Kristus. Mereka yang mempunyai pengetahuan tentang kebenaran itu sebenarnya berada di bawah tanggung jawab besar di dunia ini. Mereka harus memberi peringatan kepada orang-orang tentang penghakiman yang akan datang. Mereka harus menjadi wakil Kristus kepada orang lain. Mereka tidak harus menyesali keadaan mereka. Membicarakan tentang kegelapan mereka. Dan merungut dan mengadu akan kesukaran jalan itu. Mereka harus mengangkat pikiran mereka kepada Tuhan. Membuka pintu hati mereka kepada Yesus. Dan membiarkan Dia masuk ke dalam hati mereka dan tinggal bersama mereka. Kita mesti menobatkan Kristus di dalam hati kita. Kita mesti membiarkan Yesus sebagai Raja di dalam hati kita. Agar bait suci jiwa kita dapat dibersihkan dari setiap kekotoran. Kedatangan Juru Selamat kita yang tidak lama lagi haruslah menjadi suatu kenyataan yang hidup bagi kita. Persoalan yang sangat penting untuk masa ini adalah bagaimana dengan jiwa saya? Adakah saya ingin mengulangi kata-kata Kristus? Adakah saya mengajar anak-anak saya bahwa mereka mempunyai jiwa untuk diselamatkan? Bahwa kedamaian dan kekudusan mesti menjadi sebagian daripada kehidupan mereka. Adakah saya mengajar mereka untuk meletakkan tangan mereka pada tangan Kristus agar Dia dapat membimbing mereka? Saudara dan saudariku, kita ada pekerjaan yang memerlukan kesungguhan dari kita. Dan kita tidak perlu membuang masa untuk minum dari tangki air yang kosong, yang tidak dapat menampung air itu sendiri. Kita harus datang kepada Kristus tanpa bertangguh-tangguh lagi. Untuk mendapatkan air kehidupan, kita harus rajin mempelajari Alkitab. Seperti pelajaran yang pertama dalam minggu sembahyang ini. Kita sudah mempelajari betapa pentingnya Alkitab itu. Sebagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara dan saudariku, mempelajari Alkitab adalah sangat penting bagi kita. Kitab suci mampu menjadikan manusia lebih bijak untuk mengerti akan hal keselamatan. Namun tidak ramai yang menemukan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Betapa sedihnya saudara dan saudariku. Mereka yang menganggap ataupun mengatakan bahwa mereka adalah pengikut Yesus, tetapi tidak pernah membaca firman Tuhan. Tidak pernah mendalami, tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Karena manusia sering saja terpesong ataupun terpesona dengan hal-hal di dunia yang akan binasa ini. Mereka membangunkan pengharapan mereka pada asas yang tidak berharga dan menuliskan nama mereka di atas pasir. Bahkan mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus sekalipun tidak mengindahkan perintahnya.
Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat yang berkelimpahan untuk dinikmati. Dan Dia mengharapkan kita untuk apa? Menghasilkan buah untuk kemuliaannya. Tetapi ramai orang yang mengabaikan pekerjaannya. Mereka tidak berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Terdapat ramai orang yang merasakan bahwa apabila mereka memikirkan tentang Tuhan dan perkara-perkara surgawi, itu akan membuatkan mereka apa? Cenderung untuk menjadi murung dan putus asa. Bahwa adalah sesuatu yang akan memudaratkan kesehatan mereka jika mereka membiarkan akal pikiran mereka memikirkan tentang subjek kerohanian. Ketika saya masih muda, kata Ellen White, saudara-saudariku, Tuhan membukakan kitab suci ke dalam benak saya, memberikan saya terang akan kebenaran firman-Nya. Lalu saya pergi untuk memberitakan kepada orang lain tentang berita keselamatan yang berharga itu. Saudara lelaki saya menuliskan kepada saya dan berkata, "Saya merayu kepadamu agar kamu tidak memalukan keluarga. Saya akan melakukan apa saja untukmu kalau kamu tidak menjadi sebagai pengkhotbah." Memalukan keluarga? Saya menjawab, adakah sesuatu yang memalukan keluarga jika saya memberitakan mengenai Kristus dan mengenai Dia yang disalibkan? Kalaupun kamu memberikan semua emas yang kamu simpan di rumahmu kepada saya tidak akan berhenti daripada memberikan kesaksian saya untuk Tuhan. Saya menghormati balasan yang akan diberikan nanti. Saya tidak akan berdiam diri karena apabila Tuhan memberikan terangnya kepada saya, Dia bermaksud bahwa saya akan menyebarkannya kepada orang lain sesuai dengan kemampuan saya. Saudara-saudariku, Ellen White meneruskan, bukankah para imam dan penguasa datang kepada murid-murid dan memerintahkan mereka untuk berhenti berkhotbah di dalam nama Kristus? Mereka mengurung orang-orang yang setia di penjara. Akan tetapi, malaikat Tuhan datang kepada mereka dan membebaskan mereka agar mereka dapat menyampaikan firman yang hidup itu kepada orang-orang itu. Itu adalah pekerjaan kita. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, Ellen White begitu jelas sekali, tegas di dalam menyampaikan berita kepada semua orang tentang kabar gembira di dalam Kristus dan tentang bagaimana Yesus akan datang lagi untuk menjemput kita pulang ke surga. Kebenaran seperti di dalam Kristus, saudara-saudariku. Biarlah, saudara-saudariku, apa yang ada di dalam Kristus Yesus, yaitu kebenaran, ada di dalam hidup kita. Kita harus menyampaikan kebenaran itu seperti yang ada di dalam Yesus Kristus. Menghidupkan di dalam diri kita kebenaran itu sendiri. Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Selama 30 tahun Dia menjadi teladan kita, saudara-saudariku. Dia bertahan menanggung penghinaan. Dia dikeji, Dia dicela, ditolak, dan kematian menimpa hidupnya. Namun, sungguh indah sekali. Karena Dia hidup dan bangkit dari kematian. Dia adalah juru selamat yang hidup, saudara-saudariku. Dia telah naik ke tempat yang tinggi untuk menjadi pengantara bagi kita semua. Tetapi sebelum penyalibannya, saudara-saudariku, Dia berdoa agar murid-muridnya dapat menjadi satu dengannya, seperti Dia adalah satu dengan Bapa. Adakah memang ada kemungkinan bahwa orang yang berdosa dan telah jatuh dapat dibawa kepada hubungan yang tinggi seperti Kristus? Kesatuan sedemikian dengan Kristus akan membawa terang, kedamaian, dan penghiburan bagi jiwa kita. Ketika Dia pergi ke surga, saudara-saudariku, karena
dia terangkat dan menuju ke sorga. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, "Untuk kepentinganmu, baiklah aku pergi. Selagi aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Jika aku pergi, aku akan mengutusnya kepadamu." Siapakah yang tidak mempunyai penghibur pada masa pencobaan, saudara-saudariku? Apabila Anda mempunyai penghibur, maka itu adalah Roh Tuhan, Roh kebenaran yang telah diutus oleh Yesus Kristus. Apakah yang harus kita lakukan sebenarnya, saudara-saudariku? Di dalam membantu, menyediakan orang-orang akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Satu perkara yang sangat penting yang kita harus lakukan adalah menceritakan tentang kasih Kristus. Bicarakan mengenai kuasanya. Dan Anda mungkin dapat menikmati surga di dunia ini untuk masuk ke surga. Oh saudara-saudariku, berilah respon yang positif kepada terang Tuhan. Dan Anda akan seperti apa? Taman yang disiram. Kesehatan Anda akan bertambah baik. Dengan kadar segera, terang Anda akan bertambah tanpa disedari. Dan kemuliaan Tuhan akan menjadi ganjaran bagimu. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk mengakhiri pelajaran pada malam ini, saya ingin membacakan 3 soalan untuk refleksi kita bersama. Yang pertama ialah, apa artinya hidup mengawal diri, ikhlas, dan menghormati Allah? Apa artinya, saudara-saudariku? Dalam konteks itu, apakah dekatnya kedatangan Kristus menjadikan kita lebih inklusif atau lebih eksklusif? Pikirkanlah soalan ini. Dan soalan yang kedua, semasa kita menantikan kedatangan Kristus, petikan Alkitab manakah yang paling berguna dalam mempelajari tentang bagaimana mencerminkan karakter Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Petikan Alkitab manakah yang paling berguna? Saudara-saudari boleh carikan itu di dalam Alkitab dan nyatakan, jawabkan di dalam diri kita sendiri. Yang ketiga dan yang terakhir, pada skala 1 hingga 10, dengan 10 yang tertinggi, seberapa yakinkah Anda bahwa Anda akan diselamatkan sekiranya Kristus datang kembali pada hari ini? Berusahalah untuk bersikap jujur. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kiranya pembelajaran kita pada malam ini, malam yang terakhir ini, benar-benar telah mengangkat kita, telah mendorong kita untuk tetap bersemangat bagi menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus dan melakukan pelayanan ini, pemberitaan tentang kasih Kristus, pemberitaan akan kedatangan Yesus yang kedua kali, dan pemberitaan akan bagaimana kita hidup bersedia bagi kedatangan Kristus yang penuh dengan gilang gemilang. Semoga saudara-saudari yang sedang mendengar dan menyaksikan khotbah firman Tuhan pada malam ini, kamu telah mendapat kekuatan. Bersama-sama kita semua mendapat kekuatan. Bahkan dalam seminggu ini Anda mendapat kekuatan dan menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan. Semakin hari, semakin lama menyerupai tabiat Kristus, karakter Kristus. Dan kita benar-benar hidup di dalam kekudusan, kebenaran, dan menjauhi kehidupan yang dalam pelanggaran. Dengan itu saudara-saudari, saya mau memimpin kita di dalam doa penutupan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih di atas kesempatan pada malam ini sekali lagi kami mempelajari bagaimanakah kami harus hidup di akhir zaman ini. Banyak orang yang
tidak mau percaya akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi saudara dan saudari yang tidak mempercayai ini, seperti firman Tuhan katakan, mereka akan merasa dikejutkan pada waktu Yesus akan datang kedua kali. Karena kedatangan Kristus itu adalah pasti. Sebagai anak-anak Tuhan dan umat Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Sehingga hidup kami ini dibentuk menjadi serupa sesuai dengan yang Tuhan ingini. Agar kami akan digunakan oleh Tuhan bagi memberitakan Injil kebenaran ini akan kedatangan Yesus yang kedua kali ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan karena sudah memberkati kami, dan hamba-Mu berdoa dan memohon di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami semuanya. Amin. Saudara dan saudariku, untuk makluman kepada kita semua, petikan yang saya sudah ambil ataupun kongsikan kepada kita pada malam ini diambil dari Signs of the Times, Jun 24, 1889. Gereja Seventh-day Adventist mempercayai bahwa Ellen White memperlihatkan karunia roh Alkitabiah, yaitu karunia nubuatan. Sepanjang tempo lebih dari 70 tahun pelayanannya kepada orang ramai. Petikan yang saya sudah kongsikan tadi itu sebenarnya diambil dari sepucuk suratnya yang dituliskan oleh Ellen White sendiri yang telah diterbitkan dalam Signs of the Times. Terima kasih atas pelajaran yang sudah disediakan oleh pastor sebentar tadi, dan saat ini mari kita sambut pelajaran dengan menyanyikan lagu Tempat Kediaman di Surga dalam LPMI nomor 104. Senang dengan rumah kecil di dunia, meski ku tiada emas dan harta, tapi di sana kelak di dalam surga Yesus sediakan istana mulia. Ku dapat tempat kediaman di surga, betapa indah tiada terduga. Tempat yang senang, penuh damai sentosa, beserta Yesus ku bahagia. Hidup di dunia bagaikan pengembara, tempat tak tetap untuk diriku. Dunia ini tempat sementara, rumah di surga lah tujuanku. Ku dapat tempat kediaman di surga, betapa indah tiada terduga. Tempat yang senang, penuh damai sentosa, beserta Yesus ku bahagia. Jangan mengira aku sunyi dan hina, ku tak kecewa hendak ke surga.
Ku selalu rindu cari negeri-Mu Dia. Ku mau istana juga mahkota, ku dapat tempat kediaman di surga. Betapa indah, tiada terduga, tempat yang senang, penuh damai sentosa, beserta Yesus ku bahagia. Mari kita semua tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Ya Bapa di surga, sekali lagi kami panjatkan syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Engkau sudah menjaga kami dan pimpin kami dalam kebaktian ini ya Tuhan. Biarlah pelajaran yang kami sudah dengar tadi, biar itu kami terus tetap setia kepada Tuhan sampai Engkau datang ke dunia ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Karena semua ini kami minta hanya dalam nama Yesus. Amin.